teman-teman semua, dimanapun Anda berada, video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk pergi ke tempatnya Om Gembil ya. Dan kita akan tanya-tanya nanti di sana dan siapakah Om Gembil ini, biar teman-teman lebih tahu lebih dalam apakah Om Gembil ini adalah seorang pendekar ataukah pengembara ataukah apa saja itu. Mari kita tanya-tanya dan mulai kapan Om Gembil ini menjalani bisnis atau menjadi seorang pandai besi, Mas Bro. Oke, langsung saja kita ke sana, Mas Bro. Sebelum pandai besi saya itu pernah pernah bekerja serabutan. Perjalanan hidup saya itu panjang, Mas. Jadi saya dulu itu kerja itu ya yang penting dapat duit lah. Dulu waktu masa muda saya itu yo namanya orang muda ya kayak gitulah, suka seneng suka poya-poya, suka gini lah. Itu saya kerja serabutan. Nah, berjalan terus sampai saya itu menikah itu tahun berapa ya, 2000 berapa itu, 2001 kayaknya, enggak 2002 2001 itu saya mulai berpikir bagaimana caranya saya bisa kerja itu lebih menguntungkan atau bisa kerja dekat di rumah gitu. Saya menekuni perbengkelan bengkel motor. Kalau bengkel motor itu saya lama, itu selama mungkin 10 tahun lah. 10 tahun itu anak saya baru umur berapa itu sekarang anak saya udah lulus SMK, terus saya suruh nerusin bengkel saya. Terus sekarang bengkel itu dijalanin anak saya, dan kemudian sampai saat ini saya mengambil profesi lain. Enggak, Mas, saya dulu itu bengkel motor itu otodidak juga sih. Jadi saya itu dulu beli motor dari Rosok, terus saya pelajari, saya bongkar sendiri, saya rakit sendiri. Itu kan lama-lama saya jadi tahu. Tapi dulu saya pernah kursus selama 3 bulan keluar, karena mungkin faktor biaya ya. Saya kalau perjalanan kota saya kan jauh, saya di pelosok, terus kalau mau sekolah ke kota itu pakai biaya naik angkot lah. Nah, disitulah kendala saya. Makanya saya selama 3 bulan itu mendapat ilmu dasar dan saya kembangkan. Saya punya inisiatif, saya beli motor Rosok, terus saya benerin sendiri sembari untuk belajar. Itu ternyata saya bisa lah bongkar pasang motor, itu bisa karena sering saya bongkar pasang, akhirnya saya hafal tentang apa yang ada di isi mesin motor itu apa. Itu sembari belajar saya. Nah, itu tadi mah karena anak saya itu udah lulus sekolah, udah lulus SMK. Dia ngambil kan jurusan ini ya, teknik motor, teknik mesin ringan. Itu bengkel saya suruh nerusin anak saya. Terus saya punya inisiatif, saya ingin belajar ilmu tentang pandai besi. Nah, awalnya saya itu cuma main ke tempat teman saya yang punya pandai, terus saya sering melihat, sering bantuin manja, bantuin mukul. Itu sedikit demi sedikit saya punya ilmu dari dia, terus saya
berniat untuk mandiri, untuk menciptakan alat sendiri. Terus saya lama kelamaan kan jadi terbiasa, ya udah tahu lah ini kalau ini begini itu saya harus begini, kalau bikin alat pertanian gatul namanya itu caranya begini, terus saya pelajari sendiri. Arit itu begini, itu saya tekuni, saya pelajari sehingga saya bisa membuat sendiri. Yang saat ini masih menjadi itu koyo apa ya Mas, koyo bikin cangkul itu susah, itu membuat itunya apa, membuat bunggolnya itu susah. Kalau saya tuh nggak Mas, saya itu otodidak. Jadi otodidak itu kalau diambil dari silsilah faktor keturunan dari seorang empu itu saya nggak ada. Saya itu pokoknya murni otodidak, belajar sendiri. Terus faktor keturunan itu saya nggak, orang nenek saya, kakek saya, mbah saya itu bukan seorang empu, seorang petani biasa, seorang rakyat biasa. Suka duka menjadi seorang empu itu Mas, itu seolah-olah saya itu tersalurkan hobi saya. Jadi itu kan merupakan seni, sedangkan saya dulu suka banget sama seni. Kalau dulu suka sama seni musik, tapi sekarang seni bila. Saya mencoba untuk selalu menekuni, selalu untuk maju. Yang paling sulit di dalam pembuatan senjata pertanian itu kan mungkin ya bagi saya itu kayak membuat seni lipat bilah itu untuk mengeluarkan pamor, itu masih saya pelajari sampai saat ini. Dan sukanya itu kita itu kalau membuat senjata itu kalau bisa tajam, terus yang kita bikin ini itu puas, kita itu seneng, kita itu bangga. Itulah. Kalau soal kendala itu saya di bahan Mas, di bahan itu kendala saya itu di bahan. Saya itu di sini mencari bahan itu susah. Terus harganya mahal, terus karakter besi yang saya cari itu kadang nggak ada. Jadi saya kalau mau dapat bahan itu saya harus muter-muter ke rosok itu, ke tukang rosok yang besar-besar itu. Saya mencari bahan seperti per keong, per daun, per cinso gitu. Tapi kalau khususnya per beca itu saya beli ke pengepul besi yang ada di kota. Itu saya datang ke sana terus beli. Kalau soal bahan-bahan yang lain kayak bekas-bekas mobil, bekas-bekas itu saya harus cari ke rosok. Tuh. Customer saya atau pemesan-pemesan senjata pertanian ataupun gaman itu masih lingkup lokal ya, lokal daerah saya, khusus untuk pertanian. Kalau untuk keluar itu belum. Harapan saya itu kedepannya itu saya bisa maju, bisa berkembang,
ya minim ntar kalau saya udah maju, udah berkembang, mungkin anak-anak saya bisa meneruskannya dan lebih berkembang lagi menggunakan alat-alat yang modern. Itu alat-alat yang modern yang makin apa ya, makin memperingan pekerjaan, karena pekerjaan kayak begini nih sebenarnya kalau masih tradisional itu kayak gimana ya Mas, kayak istilah Jawa itu rekoso tuh, harus butuh tenaga yang ekstra lah. Masalahnya kita kan harus mukul, harus inilah. Kalau saya sendiri Mas, ya ada tukang panjat sendiri, jadi saya itu capeknya tingkat dewa, itulah kalau orang bilang zaman sekarang itu. Ya kalau pandai besi saya itu udah berkembang pesat, udah maju, secara otomatis sama saya membutuhkan tenaga kerja, membutuhkan orang yang mau membantu saya di dalam saya membuat alat-alat pertanian ini. Kalau harapan saya ke depan itu mudah-mudahan Pande ini bisa maju, berkembang, dan nanti bisa menyerap tenaga lokal sini, menjadi Pande yang modern lah, gitulah. Pesan-pesan saya, jikalau belajar ilmu itu pelajarilah yang benar-benar, yang ikhlas, terus yang tulus, maka kita nanti akan menuai hasil yang memuaskan. Makanya saya pesan kepada rekan-rekan agar nanti kalau ya apa aja lah, ilmu apa aja lah, menekuni ilmu ataupun hobi itu tekunilah yang maksimal atau yang bisa diresapi ke dalam hati, itu nanti akan membuahkan hasil yang memuaskan.